Sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Flores, kota yang berdiri anggun di kaki Gunung Ile Mandiri. Angin laut berhembus begitu sejuk, bercampur dengan wangi dupa dari gereja tua. Kota itu bernama Larantuka. Disinilah berdiri sebuah istana bersejarah yang pernah menjadi pusat kekuasaan, pusat upacara adat, dan juga saksi bisu pertemuan budaya besar antara kerajaan lokal dengan bangsa Portugis, antara adat nenek moyang dengan agama Katolik yang dibawa dari jauh. Namun, apa yang sebenarnya tersimpan di dalam istana ini? Dan mengapa meskipun kerajaan ini telah lama bubar, warisannya justru makin hidup hingga hari ini? Yuk kita bahas bersama. Di bagian tengah dan depan istana terbentang sebuah karpet tebal dari kain yang panjang. Karpet ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol penghormatan bagi para tamu agung dan tokoh adat. Pada pojok kanan bagian depan istana berdiri sebuah meriam kuno peninggalan Portugis. Usianya sudah berabad-abad, logamnya berkarat dimakan waktu, namun tetap berdiri gagah. Tepat di sampingnya terdapat sebuah sumur tua yang hingga kini masih menyimpan air jernih. Namun yang lebih mengejutkan, di istana ini terdapat 4 meriam Portugis, 2 berukuran besar dan 2 lagi lebih kecil. Keempatnya seolah menjadi penjaga abadi istana, sekaligus mengingat bahwa Larantuka pernah menjadi benteng penting Portugis di Nusantara. Di sebelah kiri meriam ada sebuah meja batu ceper, panjangnya 1 meter, lebarnya 40 cm, ditopang oleh 3 batu bibi. Meja sederhana ini disebut nubah, altar adat tempat meletakkan persembahan dan sajian ritual. Bayangkan, di meja inilah doa-doa nenek moyang pernah dipanjatkan, memohon berkat, keselamatan, dan kekuatan. Tahun 1512, Portugis tiba di Kepulauan Maluku untuk mencari rempah. Namun, gelombang sejarah membawa mereka ke Flores Timur. Disinilah mereka menemukan Larantuka, sebuah pelabuhan strategis yang kelak menjadi pusat penyebaran agama Katolik di Nusantara. Para misionaris Dominikan datang, membawa salib, kitab suci, dan patung batu suci. Larantuka pun perlahan berubah dari sebuah kerajaan kecil di timur menjadi Vatikan kecil di Asia. Raja-raja Larantuka menerima Katolik, namun mereka tidak serta-merta meninggalkan adat. Sebaliknya, mereka menyatukan keduanya. Upacara kerajaan tetap dijalankan, tetapi diberi ruh baru dari tradisi Katolik. Inilah yang membuat Larantuka unik, pertemuan dua dunia, adat dan agama, Portugis dan pribumi, ritual kuno dan doa gereja. Meskipun kerajaan telah lama bubar, warisannya tetap hidup. Hingga kini, Semana Santa Larantuka, peringatan Pekan Suci Paskah, menjadi tradisi rohani yang menggetarkan hati. Setiap tahun, ribuan peziarah dari seluruh dunia datang ke kota kecil ini. Mereka berjalan kaki mengikuti prosesi patung Tuan Ma, yaitu Yesus, dan Tuhan Ana, yaitu Bunda Maria. Jalan-jalan Larantuka dipenuhi lilin, doa, dan nyanyian. Air mata jatuh, hati bergetar. Dan di istana raja, dibawa bayang-bayang meriam Portugis yang tua, sejarah itu seolah hidup kembali. Istana menjadi saksi bahwa Larantuka bukan sekedar kota kecil, tetapi sebuah pusat rohani yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Namun, ada pertanyaan besar yang masih tersisa. Mengapa meriam Portugis itu masih dijaga dengan begitu rapi? Apa makna sumur tua di sebelahnya? Dan mengapa Nuba, altar persembahan adat, masih dipelihara di samping simbol Katolik? Apakah ini sekedar warisan sejarah, ataukah ada makna tersembunyi yang sengaja disimpan dari generasi ke generasi? Larantuka seolah ingin berbisik pada kita. Sejarah tidak pernah mati. Ia bernafas melalui adat, doa, dan benda-benda yang kita rawat. Hari ini, Istana Raja Larantuka masih berdiri kokoh. Meski tak lagi dihuni seorang raja, ia menjadi saksi perjalanan panjang dari kerajaan kecil, kolonial Portugis, hingga pusat ziarah Katolik. Namun, yang lebih penting, istana ini mengajarkan kita bahwa budaya dan iman bisa bersatu, saling melengkapi tanpa saling menghapus. Dan kini pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita masih mampu menjaga warisan leluhur kita dengan sepenuh hati? Ataukah perlahan sejarah itu akan hilang, terkubur, dan hanya tinggal cerita?
Saya Arif Hadi dari Fakultas Kelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.